lagi banyak dibahas orang, sebenarnya aku paling amazed itu sama internet. Oke. Karena jarak antar orang itu diantaranya tuh ada internet sekarang. Benar. Kamu duduk sebelahan sekarang aja tuh diantaranya tuh ada internet. Makanya smartphone dan aplikasi itu sangat-sangat masif tumbuh sih di 10 tahun terakhir. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Selamat datang di podcast Literasi Digital. Luar biasa sekali. barengan sama Indi Arisa dan juga Satya di sini. Nah, Satya, kali ini kita mengundang seorang anak teknologi banget deh. Teknologi mutakhir. Betul, jadi gak ada istilahnya dalam kamus dia yang namanya gaptek tuh. Iya betul. Gak Gagap teknologi tuh nggak ada Gak di hidup ada. dia Pasti ya. anaknya ngulik banget ya. Ngulik. Dia anaknya benar-benar suka banget ngulik, nyari tahu tentang apa yang terupdate dalam dunia digital dan juga Betul, teknologi. dan gak akan dia kayaknya kebalik nyolokin kabel. Gak mungkin. Seperti aku Kabel biasanya kan in suka. out tuh gak mungkin ketukar Gak kalau di mungkin. dia. Kayak ini HDMI apa di mana? Yang mana colok? Gak mungkin. Gak dia mungkin, tuh. gak mungkin terjadi ya. Karena tapi ini yang paling menarik dari narsum kita hari ini. Narsum kita hari ini ya. Adalah maksudnya aku baca di briefnya tuh kayak wow, banyak sekali yang bikin wow. Oh gitu. baiklah. Karena dibacakan aja. Biar yang denger dan yang nonton bisa ikutan wow. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung dibuka Instagramnya itu kayak review gadget dan juga di YouTube ya, YouTuber teknologi soalnya pasti Ya, isinya juga betul. bahas tentang teknologi terkini. Iya betul. Gitu ya, ada kol-kolahnya Ada di depan. kol-kolahnya terkini. Kemudian juga adalah konsultan digital. Wow, kita pengen tahu dong Mas, kalau pengen konten aku viral gimana ya? Apakah dia bisa jawab? Nah, Nanti kita tanyain. kita langsung tanya. Lalu juga seperti kita suka cuap-cuap, Satya Betul. Yozi adalah seorang podcaster ya. Double kill. Betul. Wow. Kan tadi udah apa double kill. Biar kasih triple lagi. kill, dia juga adalah seorang pemusik. Udah punya EP atau mini album, judulnya adalah Piano, Piano Mini. Nah, satu lagi biar Savage. Biar savage. Adalah XPNS. Bagian itunya kayak nge-present. paling prestasi gitu yang kita angkat. Enggak, ya soalnya kan? itu fenomena banget di saat Benar. semua orang itu berlomba menjadi idaman mertua, Iya. menjadi seorang pengabdi negara. Nah, gitu. Beliau itu betul. ternyata justru keluar dari zona nyaman bagi sebagian orang. Betul. Jadi Gitu. makanya aku udah gak sabar juga nih pengen ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini. Ada siapa Indi Arisa? Langsung aja Wisnu Kumoro. Kumoro. Halo. Ye. Halo Indi. Halo. Halo Satya. Halo. Apa kabar? Baik. Harusnya kami yang nanya. Mas Wisnu apa kabar? Baik, ya Luar sehat. biasa. Makasih alhamdulillah. banyak loh ya di tengah kesibukan mereview gadget-gadget udah Betul. menyempatkan waktu. Enggak ke sesibuk podcastnya itu kalau Literasi buat Digital. kamu, enggak Oh sesibuk seolah-olah itu. aja ya. Oh buat Iya. dia doang ya? Iya. Oh oke. Mas Satya? Aku cuman driver. Di situ peranku di sini bermain. Oh baiklah. Iya kan? Ya. Tapi nah ini kita lihat banyak banget kan ya. Berarti sebuah garis yang kalau bisa ditarik tuh lurus dengan podcast ini Literasi Betul. Digital. Karena emang lo personally udah berkecimpung di teknologi dan digital itu juga Mas Wisnu. Iya. Gitu ya. Secara tidak langsung seperti itu. Tapi ada background tadi yang kita kenapa makanya menarik banget. Savage Iya yang bikin savage adalah ya. seorang XPNS, XPNS. gitu. Kalau misalnya di musik juga ya udahlah, mungkin kan ngulik-ngulik sendiri jadi lagu, jadi mini album. Iya, gitu. betul. Tapi dulu itu jadi seorang PNS apa kepikiran gitu saat di masa akan datang tuh bakalan jadi seorang yang berkecimpung di dunia teknologi. Kalau dibilang kepikiran pasti enggak ya. Pasti enggak ya. Karena aku jadi PNS mungkin sama seperti teman-teman yang jadi PNS ya. Itu adalah sebuah harapan keluarga. Jadi menjalani proses itu dan saya bersyukur sekali bisa menjadi PNS meskipun akhirnya berhenti jadi PNS. Itu adalah momen-momen yang indah, tapi yang namanya hati nurani ya, passion itu harus dikejar dan memang suka teknologi dari dulu, bahkan mulai nge-review sebenarnya sebelum jadi PNS. Tapi waktu itu masih tulisan aja di blog. Oh, .blogspot.com enggak? Salah satunya itu. Salah satunya. Jadi memang dari dulu suka nulis tentang teknologi, nge-review handphone. Dan sampai akhir jadi PNS masih tetap ngelakuin itu. Sempat nge-review beberapa hal lain kayak buku
aku juga nge-review buku, kemudian nge-review hotel karena sering traveling juga. Oh, dan iya, akhirnya Emang kenapa kagetnya? Sering traveling, sering traveling, sering check in memang. sering staycation kan, Iya, gitu. iya. Karena kan healing gitu. Tapi kan. sendirian ya. Iya, Sendirian. Sendirian. Kan Gitu. sehat. Oke, kemudian akhirnya menjadi reviewer teknologi sekarang. Oke. Tapi ya itu perjalanan hidup aja sih gitu. Dan semuanya oke, semuanya indah dan intinya sekarang saya menjalani apa yang saya suka, yaitu teknologi. Teknologi. Oke. Tapi selain juga jadi pernah sebagai seorang PNS nih Satya dan juga teman-teman, Mas Wisnu ini juga pernah jadi manajer di sebuah perusahaan retail elektronik. Nah itu juga ada sangkut paut dan kaitannya nggak sih Mas Wisnu? Itu sebelum atau sesudah? Sebelum PNS. Sebelum Oke. PNS. Jadi dulu ya kuliah, terus ngeband, biasa lah ya anak kuliah. Anak band. Oh, anak band. Megang apa tuh Mas? Piano, keyboard? Apa aja? Oke, semua dipegang ya. Semua dipegang. Kalau Dulu juga terakhir- sih memang dipegang. Iya, Gini. Dulu terakhir megangin ini sih, megangin kartu as teman-teman. Oh, wah, itu paling dibutuhkan ya. Ditakutkan. Itu paling ditakutkan dari setiap tongkrongan ya. Disegani Iya, di iya, tongkrongan. iya. Betul. Tapi aku dulu pianis, keyboardis juga, sempat sign sama salah satu label. Kemudian ya jalan hidup ya, akhirnya berhenti, kemudian lanjut sekolah, kemudian akhirnya kerja kantoran. Ya ikutin jenjang karir aja sampai akhirnya di satu tahap kayaknya pengen jadi PNS deh. Gitu. Ya akhirnya jadi PNS dan berhenti dan sekarang seperti ini. Wah. Gitu. Oke. jadi- Zodiaknya apa? Kenapa coba nanya tebak. zodiak? I think Coba tebak. air sign ya. Air sign tuh either Libra, Gemini, or Aquarius. Oh. Gua ngelihatnya ada sagi-saginya dikit lagi. Berarti Oh, fire ya. sagi-saginya. Ada sagi-saginya Kayak dikit, lu ada dong, fire. fire. Iya. Oh iya. Yang Salah bener. semua sih. Oh. Yang benar air Aku Pisces. Oh kenapa langsung lahiran? Oh, iya. enggak. Sorry. Oke, ini jadi literasi zodiak ya, teman-teman. Enggak ke situ Enggak kita. pernah ke situ. nggak Dengar ke situ. Pisces langsung kayak mau lahiran nggak Iya, ya? Iya, Enggak. karena Cuman- gue juga water sign, gue Scorpio and my best friends are Pisces. Oh iya. Jadi- Kita bisa jadi best friend. Best- berarti. Soalnya sama gue melihat hal yang sama. Kayak kalian berdua tuh semua dicoba. Kayak ada banget momen yang kayak gue mau Ngelukis. siaran. Gue mau melukis. Saat gue lagi pengen les ngaji, dia. Wah. Plek. Dia. Oke. Random les ngaji virtual. Gak pernah ada di kepala gue. Dia nemu aja ustazah yang mau ngajar virtual. Dari Aceh. Ngaji dari Aceh. Berarti ustazahnya bagus tuh literasi Melek digitalnya. teknologi. Ih, keren banget masuk. Masuk. Keren banget. Hajah siapa? Hajah Nabila Ainun. Nah, itu dia. Nanti bisa dibagi nomor WhatsApp-nya. Betul sekali, kamulah makhluk Tuhan yang paling bestie. Iya. Kaget. Oke, baik. Sempet shock ya. shock sedikit. Oh, iya, Kita iya, pasti iya. can get along ya Iya. sebagai per-water signan itu. Kita juga biasanya punya ada crying session at 2 AM ya sebagai water Itu sering sign. terjadi. Soalnya aku juga tadi ngelihat itu dari Mas Wisnu di mana pas dia bilang kayak menjelaskan iya gue sempat ngeband terus gue sign sama label terus berhenti terus kayak ada satu tahap kayaknya wah kayaknya gue pengen jadi PNS deh. Itu tuh kan yang kayak lompat-lompat banget kan sebenarnya. Tapi in you lo sendiri sebenarnya di dalam tuh emang teknologi banget kah anaknya atau gimana? Atau justru karena true mencoba sana sini lo menemukan Akhirnya lo tuh emang menemukan. passionnya Nah, di, itu, di benar. teknologi. Mungkin lebih ke yang kedua kali ya. Jadi Oke. emang dari kecil sukanya ngoprek. Jadi Oke. seneng bikin mainan sendiri. Jadi dari barang-barang yang ada di rumah gitu, dirakit jadi helikopter, jadi mobil-mobilan. Jadi seneng ngoprek anaknya sampai ketemu sebuah komunitas teknologi di mana kita bisa ngoprek handphone dulu. Oh, Jadi bongkar pasang ya bongkar kalian. sendiri. bongkar pasang sendiri. Iya, iya. Jadi yang kalau obengnya kecil itu kan gini. betul. Karena kalau obengnya gede kan susah. Iya, oh. Iya. Dua tangan. Iya, obengnya gede kan susah. Jadi obengnya Seperti kecil. pompa air ya. Iya, betul. jatuhnya. Oke. Jatuhnya pipa. Pipa betul. Aduh. Jadi ini gabung ke gimana? komunitas teknologi waktu itu BlackBerry. Oh. Bebek. Ya ampun, trackball. Grup bebek, trackball. Nah. Dibersihin pakai kayu putih. Kayu putih Iya. biar tetap keset. Betul. Kalau nggak hati-hati gelinding tuh. Iya. Kadang kalau gitu dikasih celacah katanya biar bisa tetap keset itu trackballnya. Aduh, harus merock Terus kicks kadang dulu ya. ada yang warna pink, hijau, kuning ngalamin nggak? Aku yang kuning. Kamu yang kuning, aku mah magenta, Oh, fuchsia. fuchsia cute. Habis itu aku pakai trackpad ganti Iya, biar gak trackpad repot. ganti, bener. Oh iya, kita semua ngalamin seumuran lah ya. Ngalamin. Tenang. Jadi gabung di komunitas BlackBerry, kemudian mulai ngoprek, lebih ke OS-nya sih sebenarnya, Oke. ke sistemnya, dan di situ mulai ada ketertarikan lebih sama teknologi. Mulai belajar gimana caranya main di forum, jadi ikut forum teknologi, kenal sama banyak orang di situ, dan lucunya setelah bertahun-tahun
sekarang ketemu sama orang-orang itu lagi. Tapi bedanya udah bukan secara dunia maya, langsung ketemu orangnya. Langsung ketemu orangnya. Oh ini yang dulu kenal di forum. Karena sebenarnya komunitas teknologi orangnya itu aja sebenarnya. Yang bertahan itu aja dan akhirnya ketemu lagi sekarang. Jadi jatuhnya kayak ketemu teman lama yang nggak pernah ketemu, ya sahabat pena lah. Sahabat pena. Iya. Tapi jatuhnya juga kalau ternyata orang-orang yang lo temukan virtually 10 tahun lalu dan sekarang masih melakukan itu tuh berarti mereka juga udah dig deeper just like what you do. Oh iya, sangat-sangat expert di bidangnya karena ada kategorinya masing-masing. Dan ya bersyukur aja bisa kenal sama mereka tuh menyenangkan banget sih sebenarnya. Oke, berarti memang si teknologi ini ditemukan seiring berjalannya waktu sebenarnya. Berarti Karena kan dia kan suka ngoprek kan dulu waktu kecil. Suka banget. kalau saya suka ngoprek juga. Ngoprek juga. Jadi rambut Barbie lurus aku keritingin. Wah, suka ngoprek. custom ya. Suka Customize. bajunya aku jahit ulang. Oh dijahit pakai singer ya. Pakai gini aku jahit gini. Apa butterfly sih singer? Butterfly singer ini. Rajut ya ngerajut. Seperti ngegas mobil Ngegas kan ya. mobil. Iya. Oh kira ini masih yang di Ayun. Oh model gitu enggak. Ini gimana? Gitu. Seperti tangtril ya. Tangtril, betul. Anaknya juga suka Suka vocalizing. ngoprek, aku juga memang suka ngoprek. Cuman memang kalau ini kan menemukan jalannya. Kalau ini- Jalannya benar. Kalau ini kayaknya nggak gua, kemana-mana ya. Kayaknya nggak kemana-mana. Gini aja ngeritingin rambut orang jatuhnya kalau udah gede juga. Oke, Mas Wisnu berarti kurang lebih kalau di sum up udah 10 tahun ya berkecimpung di dunia teknologi atau lebih dari itu? Kalau secara kita nyebutnya kalau secara profesional yang sampai menghasilkan uang sebenarnya belum. Karena ya 10 tahun yang lalu saya masih ngeband. Oh, Jadi- atau udah mulai into nggak ke Oh, udah. dunia Kalau digital into ini? udah. Udah Jadi mulai memang- ada interest ya. Dari Kecil kan bahkan kalau iya itu ya? dari kecil udah suka hal-hal yang bersifat teknologi sebenarnya, cuma nggak tahu kalau itu disebutnya teknologi seperti sekarang. Iya. Jadi masih dalam tahap yang cuma ngerakit hal-hal yang analog gitu. Karena teknologi itu sebenarnya sangat luas cakupannya. Apapun yang bisa membantu hidup manusia itu teknologi. Teknologi Oke. betul. Jadi roda yang tadinya kotak jadi tiba-tiba Bulat. bulat, itu kan Itu teknologi. Oke. Jadi suka teknologi nggak? Ya pasti suka. Iya benar. Mempermudah hidup pasti suka. Kalau Mas Wisnu apa teknologi yang paling lo suka? Kalau gue nih ya, gue menurut gue yang penemuan teknologi mutakhir yang pernah manusia temukan tuh menurut gue adalah microwave. Itu bisa bikin gue sebagai anak kosan Oh, itu iya, benar. menghangatkan makanan. Dengan ya kan? lebih mudah. Betul, dan juga penyedot debu. Oh, Karena oke. gue banyak rambut di bawah. Iya, karena kan rontok ya rambut Indi Arisa Gitu ini. betul karena berat ya. Itu yang Iya. menurut gue wah ini teknologi mutakhir banget gitu. Kalau Satya apa? Satya apa? Wah, kalau gue gak jauh dari makanan sih ya air fryer gue. Tapi setuju, betul. Iya iya Air iya. fryer Itu tuh menurut teknologi banget. Teknologi banget. Gila sih. banget. Saat lo bisa makan nugget tetap kriuk nggak pakai minyak tuh kayak Wow. Teknologi thank you. mutakhir. Mutakhir banget ya. Kolesterol gue at least aman lah di zona aman gitu kan. Tapi kalau gue air fryer, kalau misalnya Mas Wisnu gimana? Nah, Aku smartphone. tetap ya. Tetap. Karena ya. kita udah kayak di kerangkeng gak sih? Nih aku aja sekarang baca skrip pakai smartphone. Sampai istilahnya ya, sebenarnya bukan hanya smartphone tuh cuma jendelanya Jendelanya. aja. Ya, yang lagi banyak dibahas orang sebenarnya aku paling amazed itu sama internet. Oke. Karena jarak antar orang itu diantaranya tuh ada internet sekarang. Benar. Kamu duduk sebelahan sekarang aja tuh diantaranya tuh ada internet. Betul. Jadi di udara ini tuh ada kayak bekas kamu browsing, stalking seseorang. Betul. Ada link-link kamu browsing tentang, kalau aku misalnya tentang Charlie Puth. Iya. Oh, gitu. iya, benar. Nih, kamu jangan gerak nih. Nah, ini profil kamu nih. Wow. Oh ini masalah ini Oh, salah ya? DM mantan lo nih. Ih. Oke, Mas Wisnu tapi kita genapin aja 10 tahun ya. Kita Iya. pengen ngebahas nih lo yang selama 10 tahun ini udah melewati dan udah mulai ada ketertarikan sama dunia elektronik, digital, gadget, pokoknya teknologi deh gitu ya. Apa sih yang lo rasain dari 10 tahun terakhir ini yang kerasa banget perbedaannya? 10 tahun lalu berarti 2012 ya. Ya. Dan itu sebenarnya adalah tahun kalau secara teknologi itu tahun yang penting. Ada beberapa momen yang besar banget sebenarnya di 2012. Pertama adalah Facebook ngebeli Instagram. $1 miliar. Itu adalah momen dimana akhirnya Instagram jadi boom sebesar kayak sekarang Iya, akhirnya. iya. Tanpa dibeli Facebook saat itu, mungkin Instagram nggak sebesar sekarang dan akhirnya nggak kayak sekarang nih. Yes. Society nggak akan kayak sekarang gitu. Karena society terbentuk saat ini kan karena Instagram juga. Dan lo bayangin berapa banyak orang yang sekarang hidupnya dari Instagram. Betul. Betul. Bayangin. Bisa Iya. bisnis
kerja apapun itu tuh through social Opportunity media. ada di Iya. situ kan. Jadi kalau misalnya sampai ada 1-2 jam 3 jam lagi ngedown tuh semua orang paniknya luar biasa tuh, make sense ya. Iya. Jadi dan itu dimulai 10 tahun lalu, tepat 10 tahun lalu. Jadi dalam waktu cuma 10 tahun kita bisa ingat-ingat lagi. Dulu Instagram baru dibeli aja cuman waktu 10 tahun bisa kayak gini. Jadi perkembangannya sangat luar biasa terutama di hubungan antar manusianya sih. Iya. Makanya smartphone dan aplikasi itu sangat-sangat masif tumbuh sih di 10 tahun terakhir. Itu hal yang harus disorotin sih sebenarnya karena nantinya gimana kan harus dilihat dari sejarahnya kan. Terus yang kedua adalah device itu muncul ukurannya mulai aneh-aneh. Yes. Ukurannya mulai aneh. Jadi dulu tuh tablet ya gede, Iya. smartphone ya kecil. 2012 tuh mulai muncul tablet yang ukurannya agak menengah. Dan itu jadi cikal bakal handphone ukurannya jadi mulai makin besar. Ya. Tablet makin kecil. Itu mulai dari 2012. Dan cikal bakal juga udah selayar. Gue saat itu masih pakai iPod Touch yang masih nyolong WiFi. Gitu. Iya. Jadi kayak gue udah mulai meninggalkan bebek gue yang pakai keyboard kan. Gue udah mulai beli iPod Touch sebelum gue akhirnya pakai iPhone. Iya. Jadi dulu tuh 2, bebek dan iPod Touch. Lalu akhirnya Kepisah ya? lalu lama-lama udahlah jual dua-duanya, gue ganti iPhone. Gitu. Tapi untuk ganti iPhone pada waktu itu berarti hitungannya udah orang-orang kaya loh. Alhamdulillah ya. Kan maksudnya alhamdulillah papa aku masih produktif. Dad, I love you. Iya bener. Iya ya. Bener sih. Ini iPhone pertama apa? iPhone 4. Sama iPhone 4. iPhone 4 itu pas yang lagi orang mulai bergejolak karena aku panas sama teman-teman aku yang selain bisa upload Instagram kapan aja, bisa main Angry Bird di mana aja. Oh iya betul. Kalau aku tuh malah X pertama gue. Oh iPhone X belum iya. terlalu lama Baru berarti dong. ya? Baru. Sekitar 5 Oh, lu tahun. tadinya pakai Sebelumnya Android ya? Android. Oh iya. anak Android banget ya. Sebelumnya. Iya. Karena kan lebih ke arah kalau penuh tinggal nyolok ke laptop kan. Betul. Oh dulu susah banget untuk mindahin data. Betul. Dulu mindahin data di si iPhone tuh kan butuh yang kayak harus gini harus gitu kayak Ya. gitu Betul. repot banget. Gimana? Lempar dah. Iya. Ya, tapi itu baru 2. Yang ketiga itu yang paling menarik dan terakhir banyak dilihat sama orang-orang sekarang. Apa tuh? 2012 tuh dimulainya Oculus. Oh. Ini. Iya VR. sih. Virtual reality. Kalau yang sekarang kacamata. Sekarang hampir di tiap event ya, Activation dia pakai Activationnya Oculus. pakai Oculus. Bener kan? Betul. Iya bener. Itu baru kepake 10 tahun kemudian ternyata. Secara masif ya. Iya, Di iya, Indonesia baru bisa kepake. Meskipun di luar negeri ya udah matang lah adopsinya. Tapi di Indonesia ternyata butuh waktu 10 tahun untuk bisa bisa ngadopsi semasif itu. sekarang. Jadi ada teknologi yang bisa diserap cepat. Kayak tadi smartphone bisa, aplikasi bisa. Terus Ada yang kemudian agak delay. Agak delay sampai yang paling advance malah delay banget. Jadi 3 hal itu kalau diperhatiin ya beda banget nih ke Indonesia efeknya. Orang kita yang tinggal di Indonesia ya. Kecuali kalau kita sering traveling mungkin kita ngelihatnya beda. Kalau sering traveling kan lebih kepapar ya. Betul sekali ya. Jadi Gitu. itu tadi yang signifikan dan kita juga sebetulnya udah melewati itu semua. Kita Benar. ada dan tumbuh bergerak berkembang Betul. di sana itu ya. Dan itu juga mulai peralihan tuh si teman-teman musisi dari yang kaset CD langsung ke YouTube. Iya. Udah mulai ngejar streams tuh. Streams. 2 tahun lalu kan baru mulai ada musisi Zoom. Ya, betul. Iya, benar, musisi Zoom. Virtual konser yang sebenarnya menurut gue palsu sih, energinya tetap gak nyampe. Ya tapi ada. 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 Tapi mungkin memang banyak kalau kita ngobrol sama beberapa musisi tuh pasti bilang kayak aneh banget lagi. Iya. Kayak Tapi muncul jadi orang-orang baru yang nggak pernah kelihatan. Yes. Tiba-tiba karena Zoom dan Yes. online itu jadi ada. true, Betul. benar. Ngasih panggung buat yang tersebar di luar daerah, terutama mungkin yang rasa entertainment tuh Jakarta sentris banget deh. Iya. Gitu. Tapi Mas Wisnu udah kepikiran belum dari 10 tahun lalu itu bahwa nanti 10 tahun ke depan gua tuh akan di teknologi things and stuff ini. Harapannya sih iya. Saat itu tuh udah berharap ya. Iya harapannya. Tapi kan nggak ada yang tahu ya. Oh ya. Kayak gimana nih nanti ke depannya. Tapi ya ternyata bisa di sini alhamdulillah. Dan ke depannya 10 tahun berikutnya juga berharap masih di dunia yang sama. Karena teknologi itu menarik dan dekat sama hidup sehari-hari. Apapun pekerjaannya Betul. pasti butuh teknologi. Sekarang pekerjaan apa sih yang nggak butuh sosial media dan butuh smartphone? Oh iya. Apa sih bagian mana sih yang nggak butuh ada komputernya, nggak butuh ada IT-nya, tim mana sih? Pasti semua butuh. Butuh. Jadi ada di teknologi, apalagi kalau aware, apalagi kalau literasi digitalnya bagus, itu bakal kepake terus juga kan. Gitu. Jadi ya harapannya sih akan ada di dunia teknologi ini terus sih sebenarnya. Oke. Terus kira-kira untuk yang Mas Wisnu perhatikan gitu ya. Tadi kan kita ngomongin 10 tahun Yes. gitu ya. Apa sih yang bikin ini bisa dibilang kan pesat ya dari 10 tahun lalu ke hari Sangat. ini.
faktor apa sih mungkin yang bikin, apakah karena emang orangnya juga semakin melek digital atau mungkin harga paket yang semakin terjangkau, menarik kabel tuh. optik yang semakin banyak ditanam sana sini gitu, itu tuh apa ya kira-kira Mas? Sebenarnya kalau dibilang apa yang bikin perkembangan teknologinya jadi makin cepat gitu ya, sebenarnya ya kalau aku ini pendapat pribadi aku, penemuan untuk teknologi itu sebenarnya lebih cepat dari yang kita bayangkan. Cuma di Indonesia belum berasa aja. Atau belum ada produknya. Belum masuk sini gitu ya? Bahkan ada beberapa yang produknya belum ada. Tapi baru konsep-konsep aja. Konsep-konsep aja. Misalkan kayak kacamata yang pintar, smart glasses. Itu kan sebenarnya prototipe udah di mana-mana nih. Tapi untuk kita pakai sehari-hari kayaknya belum ada. Baru untuk musik aja. Kalau lihat di mall mungkin sekarang ada tuh yang buat denger lagu langsung dari kacamata. Itu udah ada. Tapi lensanya sendiri belum. Mungkin marketingnya kurang ya? Apa ahensinya coba ke kita gitu? Iya coba ahensinya coba ke kita deh lempar. Ntar kita bikinin decknya, nanti dibikinin. Decknya kita buatin, nanti kita present. Bisa bertiga. Pengen ikutan. Pengen gabung Bisa ya. bertiga. Bisa Mau coba field yang berbeda ya. Betul. Kita pitching bareng nanti ya. Iya, jadi soalnya banyak produk yang saat ini mungkin belum berasa butuh, belum berasa ada gitu ya, tapi sebenarnya perkembangannya udah disiapin nih sama researcher sebenarnya. Gitu. Dan banyak hal lagi yang menarik terkait teknologi sebenarnya. Ya, mobil pinter deh. Di Indonesia kayaknya belum banyak ya. Yang smart car yang bahkan tanpa supir aja. Belum ada autonomous kan belum ada di sini ya. Belum ada. Padahal di luar kan udah banyak gitu. Jangankan yang gitu deh, yang apa namanya? Dashboardnya pinter aja. Belum banyak tuh. Ya, belum. Jadi masalah penyerapan juga penting sih. Penyerapan teknologi sama pentingnya dengan perkembangan teknologi sebenarnya. Betul. Gitu. Tadi kan banyak ya smart TV, smartwatch, smartphone, smart car. Cannot wait for smart people. Iya, wow. Sebenarnya ngetesnya gampang loh. Gimana? Kalau tiap orang di Indonesia bisa nginstal printer sendiri. Wah, kita belum tentu juga loh. Kalau nginstal printer tuh maksudnya Cuma nyolok aja. Beli printer baru, terus dihubungkan ke komputer. Oh, itu gue bisa. Tanpa bantuan orang lain. Itu gue bisa. Karena faktanya masih banyak yang gak bisa loh. Kalau itu gue bisa. Gue juga bisa sih. Itu hal paling manly yang bisa gue lakuin. Wow. Selain angkat galon. Apa? Selain angkat galon. Exactly. Iya. Atau malah galonnya udah yang di bawah? Enggak, gue bisa diangkat, bisa di bawah. Enggak, dia galonnya di bawah memang. Itu ya dispenser. Iya, dibalik. Jadi dibalik. Dispenser. Jadi kalau kita minumnya gini langsung kan itu nggak ada batas. Kayak pancuran gitu loh. Kayak pancuran di Eropa. Iya gitu. Tapi aku mau nanya. Gitu ya. Jadi tadi sempat ada POV yang menarik menurut gue saat lo bilang perkembangan teknologi itu pesat banget. Tapi gue sebenarnya penasaran. Yang bikin perkembangan teknologi pesat itu lebih ke orang-orang pintar di baliknya yang terus mencari atau konsumennya yang terus meminta kebutuhan yang lebih gitu? Lebih ke yang pertama. Oke. Karena ini menurut saya pribadi tidak ada orang yang tahu dia butuh apa. Smartwatch deh emang butuh. Itu Pisces banget sih. Kita tuh nggak tahu apa yang kita mau loh. Iya. Gitu kadang kita tuh kayak saking banyak maunya ya. Mau berdua aja nggak? Enggak. Siapa tahu deep talk. Jangan. Iya. Jangan. Iya, jangan. Berarti berawal dari orang yang emang ide banget nih kayaknya. Gue butuh ini semua gitu. Akhirnya dia mengadi-ngadi, dia bikin. Contohnya smartwatch deh di awal-awal. Iya. Gue itu anxious loh. Karena notifnya gak berhenti-berhenti masuk. Nah. Makanya gue ganti ke jam biasa aja sekarang. Itu gue pre-love-in, gue jual. Karena orang banyak yang gak tahu kalau sebenarnya di awal, waktu pertama kali muncul, emang kita butuh jam yang bisa ada notifnya. Ada email masuk. Ada broadcast line, coba lu bayangin. Kita gak pernah tahu, tapi kita dikasih tahu kalau kita bisa kayak gitu. Butuh loh. Iya, lo tuh butuh loh. Dan lebih mudah loh gitu kan. Padahal belum tentu sebenarnya. Betul. Belum lagi harus di-charge tiap malam, Wak. Nah, itu gue suka lupa tuh nge-charge. Jadi kalau didasarkan kebutuhan kayaknya enggak deh. Tapi memang orang nih yang perusahaan-perusahaan teknologi ini udah sangat pinter dan sangat-sangat memahami psikologi konsumennya. They create the wants. Yes. Wow. Iya. Yang artinya adalah mereka menciptakan kebutuhannya. Keren banget bahasa Dan Inggris juga gue. itu tuh ada kayak faktor FOMO-FOMOnya juga orang jadinya ya kan. Jadinya iya. Kok gue belum pakai sih? Iya itu banget. Itu sebuah kritik sebenarnya buat perusahaan teknologi. Apakah dalam strateginya perlu bikin orang jadi FOMO terus untuk dibeli produknya? Iya. Apakah emang harus dibikin seperti itu? Nanti
masyarakat jadi makin tidak sehat dong kalau dibikin FOMO terus. Betul, apalagi kita aja yang konsumsi media sosial sering-sering juga kadang not good for our mental health ya. Aduh ngomongin mental health gengsi banget deh. Cirinya FOMO adalah kita lebih fokus ke produknya ketimbang terms and conditionnya. Dan fungsinya juga kan. Terms and condition deh. Gimana Karena kan nggak semua produk itu bisa di segala kondisi. Oh iya. Tapi orang banyak yang baru handphone deh langsung di skip setting dah. Ya, Iya. Padahal di situ banyak banget informasi yang penting sebenarnya untuk dibaca. betul. Misalkan data kita di store-nya ada di mana, kemudian ini handphone ini garansinya gimana. Kalau Gimana? itu tuh ada di situ, ditulis di situ. Tapi setelah kita pakai kita baru nanya, ini garansinya gimana ya? Skip next. Ya, itu sebuah ciri kalau orang udah mulai FOMO sebenarnya. Buru-buru Tapi Mas Wisnu suka dibaca nggak terms and condition? baca. Jadi gue punya cerita, my friend, dia Singaporean, dia pernah download satu app yang zaman-zaman iPhone tuh masih iPhone 4, 4S, masih banyak yang pakai iPod Touch juga. Kan kita suka nemu aplikasi macam-macam kita download. Begitu dia baca terms and condition, dia bilang ada satu tulisan di situ, kalau lo baca ini, lo boleh ngemail ke alamat kita, gue akan kasih lo $1,000 karena lo bayar, karena lo baca itu. Beneran dia dapat $1,000. Serius. Makanya dari situ gue sekarang suka ngebaca terms and condition. Karena lo pengen dapat $1,000 Siapa tahu ada $2,000. Jatuhnya unsur lotre ya. Jatuhnya lebih ke pengen duitnya daripada fungsinya ya. Tapi kan jadi aware juga. Jadi aware juga akhirnya. Benar, Karena banyak yang nulisin juga dari mereka terang-terangan. Cuma karena kita suka nge-skip aja ya. Mereka tuh bilang kalau data kita tuh mereka bisa akses. Gitu. Oh iya itu juga kalau di aplikasi itu sering. Jadi saat kita download apa tiba-tiba yes. Padahal ternyata itu tuh ada tulisan bahwa kayak data kita akan disedot gitu kan. Iya. Tapi kita yes aja. Mungkin Tapi karena itu digital, jadi orang nggak ngerasa dampaknya apa. Kalau seandainya ada orang nih datang bawa kertas, nyamperin ke rumah, terus nanya, Bu, boleh minta persetujuannya nggak? Mungkin orang akan lebih mikir. Iya. Iya. Enggak gitu. iya benar. Tapi giliran digital, kenapa orang Yes nggak pakai aja. mikir? Tapi bisa jadi juga karena mungkin orang image dan stigma orang itu teknologi akan selalu memudahkan dan membantu. Iya. Yang akhirnya saat ada apapun itu mereka pikir impactnya pasti positif. Jadi di yes. Itu kelebihannya orang Indonesia, tapi Atau jadi kekurangan sih. Iya. Iya. Atau pengen buru-buru pakai si app-nya. Bisa jadi. Gitu. Nah, Mas Wisnu, dari semua yang kita udah bahas-bahas tadi gitu ya, kira-kira kalau menurut opini lo nih, kayak gimana sih perannya dari literasi digital untuk menanggapi nih teknologi yang pesat banget, apalagi tadi kalau kita udah review 10 tahun terakhir ya. Wah, sebenarnya kalau dibilang gimana caranya, PR-nya kan gede banget ya. Betul. Karena udah terlanjur seperti ini nih masyarakatnya. Tapi belum terlambat buat ngebiasain. Edukasinya itu emang harus lebih sering. Yes. Jadi orang-orang mulai edukasi mulai dari yang terdekat. Simple, WhatsApp grup keluarga aja. Diedukasi dulu. Iya. Itu aja targetnya, nggak usah muluk-muluk. Wah nasional, nggak usah. Keluarga sendiri aja dulu diamanin. Mulailah dari lingkungan terkecil ya. Gue sama Satya lumayan udah suka kok menamengi om tante yang kadang suka langsung forward aja hoax gitu. Nah itu bagus loh, itu bagus karena bisa efeknya panjang, bisa jadi masalah. Betul. Atau bisa jadi ya nggak tahu ya informasinya bener salah kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi benar. Toh kalaupun benar ngapain kita lanjutin juga. Yes, gitu. Apa takut FOMO gitu ya? Taunya lu takut FOMO tapi yang disebarin beritanya hoax. Ya itu dia benar sih. Gitu. Mungkin perlu diajak les ngaji juga. Oh wow. Nah sama Ibu Ustazah Nabila Ainun. Jadi ketika mau wah ingat ustazah nggak jadi gitu. Gak kayak Innallah ma'as-sabirin gitu katanya. Ya. Oh bagus. Shout out buat Ustaz Nabila Ainun ya. Yes. Ya udahlah, nanti Satya ikut sama aku les ngaji Iya, ya. aku pengen Kita nyobain. Zoom aja tahu. Zoom itu. aja iya. Oh kalau les ngaji harus pakai jilbab juga? Kalau lagi dapat enggak? Oh enggak, oke. Kalau misalnya masih ikro enggak apa-apa, enggak harus. Kalau udah Al-Quran baru harus. Oh gitu. Aneh banget nih ngeliat lo ngomongin ini. Ya udah teman-teman, kalau gitu terima kasih buat Mas Wisnu. Makasih Indi, Satya, makasih. Dan mudah-mudahan podcast literasi digitalnya bikin kamu makin asyik. Betul, dan Gimana juga asyiknya? asyik. Dan Asyiknya bikin- tulisnya A6 ya. Iya asyik dan juga bikin kamu lebih melek digital juga. Itu tadi lebih hati-hati juga ya. Dan pokoknya tadi kalau dari yang kita bahas sih, lo boleh semakin mengikuti arus globalisasi. Betul. Tapi tetap harus berhati-hati juga disaring mana yang bagus dan mana yang gak bagus buat kita. Yes. Kalau gitu aku Indi Arisa. Aku Satya Yozi. Dan juga Wisnu Kumaro. pamit dulu. Bye. Bye.
Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.